Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Sir Kamal, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 2 Erigo yang akan menjelaskan tentang project merek brand kami yang kita menjadikan Erigo itu sebagai tolak ukur. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk mengenalkan para partner-partner pada kelompok kami. Yang pertama ada Febri Amalia, ada Noval Hanif, saya sendiri, kemudian Naila Faradiba, ada Keisha Nadine, kemudian ada Kenneth Aprilius Sung, dan yang terakhir ada Putri Juwita Maharani. Oke, Sir, kita masuk ke slide pertama. Erigo. Untuk memperkenalkan Erigo adalah merek fashion asal Indonesia, merek lokal yang dikenal dengan gaya streetwear-nya dan casual-nya. Didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2013, Erigo awalnya menjual produk batik, namun kemudian beralih ke pakaian casual modern seperti kaos, hoodie, jaket, celana, dan aksesoris lainnya. Erigo cukup terkenal karena strategi pemasaran yang agresif, termasuk ikut serta dalam event internasional seperti New York Fashion Week, dan menggandeng banyak influencer serta selebriti Indonesia. Nah, merek ini juga menyasar ke kalangan anak muda dengan desain yang simpel namun trendy dan harga yang relatif terjangkau. Kemudian akan dilanjut slide 2. Oke, selanjutnya adalah target market. Untuk usia anak Gen Z, usia sekitar 15-25 tahun, karena usia yang aktif dalam mengikuti tren. Yang kedua adalah cenderung unisex karena memiliki gaya casual. Yang terakhir adalah untuk harga. Harganya sangat memasuki kantong untuk menengah ke bawah hingga ke atas, agar bisa menarik berbagai jangkauan ekonomi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hal yang membuat Erigo bertahan sampai sekarang. Erigo dikenal dengan kualitas produk yang baik, desain yang casual, yang trendy, serta strategi pemasaran yang efektif. Mereka aktif di media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan ikut berbagai event termasuk New York Fashion Week. Kampanye kreatif dan partisipasi dalam isu sosial juga memperkuat citra mereka. Erigo mampu beradaptasi dengan tren digital dan e-commerce serta melakukan ekspansi ke pasar internasional. Logo yang simpel namun ikonik turut mendukung kekuatan branding mereka. Nah, untuk selanjutnya ini adalah logo dari brand kita yang kita bikin, yaitu The Six Thirds One Style. Jadi ini logonya tuh tentang Six Thirds tuh dari anggota kita berenam. Selanjutnya. Jadi selanjutnya untuk target audiens dari The Six Streets itu kami mau mengambil untuk umur anak Gen Z yang dimana sekitaran dari umur 15 sampai 25 tahun. Lalu untuk pemakaiannya cenderung unisex karena cewek cowok pun bisa pakai. Untuk target pemasarannya kita melalui Instagram dan TikTok dan juga untuk skalanya secara internasional. Lanjut. Untuk positioningnya The Six Street mungkin awalnya akan terfokus di daerah Jakarta, lebih tepatnya di daerah selatan, karena kita menyesuaikan dengan gaya yang sesuai seperti skena namun tetap masuk di semua orang. Nah, di sini ada key message-nya, yaitu 6 benang 1 gaya. Nah, 6 benang itu udah pasti anggota kita, dan 1 gaya itu ya udah pasti gaya logo kita, udah pasti The Six Thirds 1 gaya. Selanjutnya ada promotion dan communication channel strategi. Yang pertama ada media sosial, itu ada konten visual menarik, interaktif, kolaborasi influencer, iklan tertarget, behind the scenes, dan live shopping. Yang kedua ada website dan toko online,
Itu ada etalase produk informatif, blog fashion, dan email promosi. Yang ketiga ada marketplace, perluas jangkauan dan manfaatkan fitur promosi. Yang keempat ada SEO, itu optimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencari. Selanjutnya. Konsep dari produk kita, Six Streets ini, yang pertama ada hoodie, bisa dipakai untuk cewek maupun cowok, unisex, dan ada jeans. Lalu di sini kita ada kaos, polos, dan ada celana pendek cargo. Lalu yang ketiga di sini ada sweatshirt atau pakaian yang biasanya dipakai cowok cewek bisa. Lalu celananya juga cargo panjang. Dan ini berupa unisex ya. Oke, inilah impact versus original brandnya. Yang pertama adalah dampak diferensiasi Erigo dari batik ke streetwear. Yang pertama ada peningkatan visibilitas dan jangkauan merek ke audiens muda yang lebih luas. Yang kedua ada kenaikan volume penjualan karena daya tarik streetwear dan harga terjangkau. Yang ketiga ada kehadiran digital yang kuat melalui media sosial dan e-commerce. Keempat, ada daya tarik bagi influencer dan selebritas untuk kolaborasi. Yang kelima, ada pengakuan internasional lewat tema traveling dan partisipasi global. Dan yang terakhir ada loyalitas konsumen muda berkat desain trendy dan konten yang relevan. Lalu dari Six Streets ini pendekatan inklusif Erigo adalah yang pertama ada desain produk, kedua gender netral, fleksibel, dipadukan dan ukuran inklusif. Lalu ada pemasaran dan komunikasi seperti visual dan bahasa netral gender, fokus pada ekspresi diri tanpa segmentasi gender. Lalu yang terakhir ada pengalaman pelanggan seperti tata letak netral, panduan ukuran jelas, dan layanan pelanggan yang sensitif gender. Selanjutnya, Oke, thank you Sir Kamal. Inilah presentasi kita pada hari ini. Semoga brand kita bisa setara sama Erigo nantinya. Kemudian kita harapkan kita juga bisa dapat nilai yang baik dan bagus. Sekian dari kelompok kami, Sir Kamal. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat nilai yang bagus. Sir Kamal sehat-sehat. Thank you. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you.